Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menghitungnya secara akurat. In ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga, kita bisa sholat berjamaah subuh di sini. Mudah-mudahan setiap amal yang kita laksanakan berbuah amal soleh insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih-lebih hari begitu cepat berlalu, artinya kita semakin mendekati ke liang lahat. Pada hakikatnya bertambahnya tahun, bertambahnya usia, berkurangnya jatah usia yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita ada trik-trik, artinya bagaimana semakin berkurangnya usia tetapi amal semakin cepat, gitu ya. Percepatan amal, gitu kan ya. Jangan sampai justru usia bertambah atau jatah usia berkurang tetapi justru amal melempem, gitu kan ya. Ya salah satunya ya seperti ini, kita menghadiri sholat berjamaah, ya. Kita pernah sampaikan, pernah kita sharing bahwa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan dari segi silaturahminya, dari segi pahalanya. Bukankah Rasul mengatakan as-sholatul jamaati afdolu, lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian. Bahkan bisa ba'ina darajat, 27 derajat. Ya kalau secara matematik, kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Jadi 1 kali 5, 27 kali 5, itu beda banget ya. Dan juga sebenarnya waktu iman rahimakumullah, kalau menghitung-hitung kita berkaitan dengan sholat ini, waktu sholat yang kita gunakan dalam 24 jam, sehari 24 jam, berapa menit sih sebenarnya ya? Sholat duhur taruhlah 10 banyak, asar 10 menit, maghrib mungkin, isya juga, itu dari waktu ya, durasi waktu yang kita gunakan ke sholatnya seetik bisa. Makanya dengan berjamaah ini salah satu adalah usaha untuk mempercepat amal, gitu kan ya. Yang keduanya, mempercepat amal itu kita merutinkan sesuatu yang baik, gitu kan ya, walaupun sedikit. Jadi tidak ada amal yang soleh sedikit kalau dilaksanakan berulang-ulang. Ya makanya kata Rasulullah, amal yang aku sukai adalah sedikit tapi rutin, continue, terus menerus, gitu kan ya. Jadi salah satu percepatan amal ya. Itu boleh. Nah kemudian juga tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang, Pak. Kecil, digunduk-gunduk mah kan, dikumpul-kumpul mah menggunung juga, gitu kan ya. Demikian pula amal sedikit tapi terus continue, rutin ya. Mudah-mudahan ini jadikan amal soleh. Yang ketiganya, kemarin telah sampaikan, kita mestinya harus ada apa ya? Harus ada harapan dari 3 hal: sedekah, ilmu, dan keturunan yang soleh. Karena ini akan menyelamatkan di saat kita walaupun sudah tiada. Jadi sedekah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, kemudian anak-anak yang dididik oleh kita, ada kontribusi dalamnya. Karena ketiga inilah yang akan juga terus memberikan kontribusi walaupun yang bersangkutan sudah tidak beraktivitas di dunia ini. Istilahnya amal yang terus memberikan kebaikan-kebaikan. Nah ini kemudian juga yang kalau boleh saran atau boleh sampaikan juga tentang menunjukkan kebaikan, kan ya? Menunjukkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar lah bahasan. Dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairu ummatin, jadi kalian adalah umat yang terbaik. Di saat disebut yang terbaik, di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan ya?
amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi disebut umat terbaik. Kalau hidup sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka hidup tidak akan ada keberkahan. Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian, keluarga terdekat, lingkungan terdekat gitu. Jadi wadang upami nanti kalau soleh sesorangan itu oke sih, tapi kurang baik. Kalau berpikirkan malah batur asal orang selamat weh gitu kan ya. Tuhan batur cilaka asal orang bahagia gitu, asal orang asup surga gitu. Jangan salah. Nanti bisa dituntut kalau kita mendidik anak, kita membiarkan lingkungan gitu kan ya. Ini akan dituntut. Kenapa kau membiarkan hal itu? Bahkan Rasulullah ladzi nafsin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikana ayab as'alaikum yaqabu minkum. Jadi demi diriku yang ada dalam genggamannya, aku perintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar aw la yusikana. Kalau kamu diam, acuh tak acuh terhadap amar ma'ruf nahi munkar, ayab as'alaikum iqaban. Jadi aku akan utus iqab, musibah kepada kalian, bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja. Orang yang baik pun akan kena dampaknya. Tapi walaupun endingnya ya beda, orang baik mah nanti misalnya husnul khotimah, tapi tetap di akhir hayat akan tetap ada perhitungan-perhitungan. Kalau tidak ada usaha-usaha, tetap kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya di bahasan ini juga kita berkaitan dengan fastabiqul khairat ya, kan? Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan ya. Jadi jadikan setiap momen, jadikan setiap waktu untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, artinya dengan cara-cara yang elegan lah ya. Artinya tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang kurang etis gitu kan ya. Ada sih kadang-kadang niatnya baik tapi cara salah, lain diterima, kalah rame gitu kan ya. Nah inilah rahimakumullah fungsinya kita sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah setiap subuh ya kita bisa bisa ngariung ngumpul. Mudah-mudahan ngumpulnya kita di sini adalah bisa menambah sedikit keimanan, keilmuan ya, dan menambahkan mengarah kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih kita ada 3 hadis lagi kalau tidak salah ya, tentang babul fil mubadirati. Bab fil mubadirati artinya mempelopori ilal khairati kepada kebaikan. Wa hassa min tauzah, menganjurkan. Nah, di sini ada kaitannya ya. Kemarin ini dua kopinya udah aroma gula merah, aroma gula kabut. Gula kabut Cianjur. Wanginya udah ini. Oke, nanti masuk ke babul fil mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh ya nanti. Baik, masuk ke hadis sebentar nih. Oh ya. 10 Pak. Baru Pak Ustaz urutan 10. Terserah Pak Ustaz, silakan. Proses enggak masalah. Sebagai yang lebih tua saya hanya mengarahkan. Ayo tuh, ayo dulu. Ini mah kurang terus. Ini nggak mau disebut tua, saya sendiri mau Pak. Kita lebih dihargai. Pak, umur itu bukan batas. Harus hati-hati gitu. Ya, artinya penyebutan abah itu memang identik dengan usia ya, Pamanto kalau di Sunda ya. Abah kabayan ya. Sebenarnya ada orang yang pasangan muda anaknya suruh manggil abah gitu kan. Jadi abah sih kalau di Sunda itu identik dengan sepuh ya. Abah Iman gitu kan. Beda dengan mbah. Kalau mbah mah identik dengan dengan mbah mah keilmuan ya, keilmuan yang sifatnya negatif lah. Anak saya yang bungsu nggak jelas sama saya, kadang papa, kadang abah. Kadang abah, kadang papa, dia nggak jelas ini abah ini kayaknya mau. Abah ya. Jadi itu panggilan Sunda ya. Tapi kalau kami Melayu nggak cocok. Kalau nggak datuk ya atok.
Saya kan apalagi atuh, nah itu kayak film Upin Ipin, nah itu bukan. Atuh. Kemarin anta sodako wa anta sohihun. Jadi sodako yang baik itu di saat kau dalam keadaan sehat ya, dalam kondisi mampu, dalam kondisi serba ada gitu ya. Walaupun tantangannya di saat serba ada itu serba lebar, nah, serba, apa istilahnya nyaah gitu kan ya, itu tantangannya gitu ya. Walaupun abang mau komentari kan yang terbaik adalah di saat kita pun tidak punya apa-apa tapi masih berinfak itu oke. Itu sebenarnya ini nggak berseberangan ya, tidak bertolak belakang. Jadi di saat orang biasanya di saat serba ada itu lebar untuk dikeluarkan. Di sanalah. Jadi sodakoh yang a'dhamu ajron yang mendapatkan pahala yang terbaik. Ya. Nah kemudian as-sadis, hadis yang ke-6. Kita baca dulu ya, nanti boleh nih. Oke, saya ulangi ya. Hadis ini dicantumkan dalam artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ada ayat Qur'annya. Kemudian mempelopori ngabobotohan untuk berbuat baik dan menganjurkan, gitu kan ya, menganjurkan untuk berbuat baik. Ini hadis di babnya seperti itu. Kira-kira bab ini, hadis yang nanti akan dibaca ini, kira-kira apa kaitannya Syekh Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini, begitulah gitu ya. Jadi biar kita bisa mengambil apa ya, sedikit analisa gitu ya. Silahkan nanti kepada Iwatu Iman rahimakumullah minta komentarnya. Hadis yang ke-6, ani Zubair bin Adiyin qala, dari Zubair bin Adiy qala, ia berkata, Ataina Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, ataina kami datang ya, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Fasakauna ilaihi, aku mengeluh gitu ya, kami misalnya. Fasakauna, kami mengeluh atau mengadu ilahi kepada Anas bin Malik. Matalqa minal Hajjaj, apa-apa yang menimpa dari Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini seorang penguasa yang cukup kejam gitu ya, cukup galak gitu kan ya. Ini kalau tidak salah lahir pada tahun ke-40 Hijrah. Jadi kalau kan Hijrah ini dihitung dari pertama Hijrah ya. Jadi misalnya kan berarti Rasulullah wafat pada tahun ke-10 Hijrah gitu kan ya. Jadi setelah 30 tahun Rasulullah wafat, berarti sahabat tabiin masih ada bah ya, masih ada hidup ya. Berarti beliau lahir kemudian meninggalnya tahun 95 Hijriah ya. Mereka umurnya cuma dia umurnya cuma berapa tahun ya? 40 cuma 55 tahun ya kurang lebih. Nah, Al-Hajjaj ini adalah dari kekhalifahan Umayyah. Jadi terkenal dengan sadisnya, banyak orang yang terbunuh dengannya gitu. Banyak meninggal dengan dalam penguasanya. Jadi Zubair bin Adi ini dimewakili, kami datang kepada Anas bin Malik, apa-apa yang menimpa kepada kami minal Hajjaj, tentang seorang Hajjaj, ini seorang penguasa yang galak ya, sadis ya. Faqala, justru Anas bin Malik faqala, yang berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Jadi di sini isbiru, bersabarlah kan, fa innahu, sesungguhnya hal itu layak alaikum, tidak akan datang kepada kalian zamanun, suatu kondisi, suatu zaman, illa, kecuali waladhi ba'dahu syarron minhu. Jadi kecuali hal itu ba'dahu, setelah itu aksyarron, artinya lebih jelek lagi dari itu. Kata Anas ya, hatta talqau rabbakum, sehingga kamu talqau, menemui Tuhan sampai kematian mungkin ya. Sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan perkataan Nabi, tapi ini semacam apa ya, Anas dan dialog saja ini ya. Jadi zaman kekhalifahan Khalifah Umayyah itu ada seorang raja yang sangat ini sekali. Rakyat itu ngadu kepada Anas bin Malik. Dia mengatakan, isbiru fa innahu la yati alaikum zamanun, sabarlah, tidak akan datang kepada kalian suatu kondisi illa, kecuali waladi ba'dahu syarrun minhu. Jadi setelah itu akan lebih jelek gitu ya, akan lebih jelek gitu kan ya.
hatta talqau rabbakum, sehingga kalian menemui Tuhanmu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya apa ya? Ini artinya dulu orang apa istilahnya ya, Pak Iwan? Mengalami hal-hal yang sangat apa ya? Sangat sadis atau sangat tidak kuat kondisi. Tapi di sini Anas bin Malik menasihati, sabar, nanti juga akan lebih jelek dari hal ini. Artinya apa? Untuk kita hadis ini artinya hal-hal yang menimpa kepada kita, kalau kita melihat sejarah ke belakang, sebenarnya umat-umat terdahulu pun seperti itu. Bahkan Nabi ini, kata Nabi ini, bahkan umat-umat nanti akan mendapati lebih dari itu. Kira-kira hadis ini apa? Pertama, hadis ini kenapa Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini di bab tentang mubadirati, artinya memprakarsai, mempelopori kebaikan dan menganjurkan kebaikan. Yang keduanya hadis ini yang bisa kita ambil zaman saat ini, artinya kita yang alami, yang hidup saat ini, kita apa yang bisa diambil ibroh dari hadis yang Anas katakan ini? Ini tentunya harus ada nih pelajaran yang dari hadis ini tentunya. Jadi hadis ini ada di sini Zubair bin Adi dan rekan-rekan mengadu kepada Anas waktu hidup dalam penguasaan Al-Hajjaj, gitu kan ya. Anas tidak memberikan solusi, sabar sajalah, nanti mah zaman juga akan lebih jelek daripada ini. Dan ini pun saya mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disampaikan. Nabi sudah tidak ada bahaya itu, cuma Anas masih ada. Anas bin Malik ini memang seorang sahabat yang memiliki putra yang banyak, anak keturunan yang banyak ini. Nah itu ya, jadi hadis yang as-sadis yang ke-6 ya. Kira-kira apa San yang bisa ini langsung di ini tentang hadis ini? Artinya pertama tentang ucapan Anas ini, bahkan zamannya akan datang lebih dari itu. Sabar sajalah kamu gitu. Apakah cukup sabar nerima atau gimana bagi antisipasi kita hidup pada zaman sekarang gitu. Dikaitkan dengan bab tadi ya, memprakarsai atau mempelopori kebaikan gitu. Kalau saya sih menyikapinya gini, satu yang menarik itu, jadi kemarin kita selalu berbicara itu tidak mau berbuat baik kalau belum bisa baik. Nah ini, sedangkan di hadis itu penekanannya tidak ada di situ kita mesti buat kita jadi contoh baik dulu, tapi setidaknya mempelopori atau mensponsori, membobotohi tadi ya kalau saya lihat. Tidak ada sekali-kali pun di situ tadi hadisnya kita dulu deh yang baik, padahal memang seharusnya kita dulu menjadi contoh kebaikan, tapi selalu di situ ayo menganjurkan, mengajar di situ. Terus hadis yang berikutnya, kejadian itu betul nyata sekali Pak Ustadz, ketika sebenarnya semakin maju zaman ini sebenarnya bukan semakin lebih baik keadaan, artinya keadaan karena semakin tantangannya semakin hebat. Itu yang termaksud, semakin hebatnya digital, semakin hebatnya teknologi, kita bukan semakin sederhana, tapi semakin banyak pemikiran, semakin banyak beban-beban himpitan bahkan ke depannya. Itu salah satunya, tidak langsung misalnya keadaan ini peperangan lebih banyak, enggak, sebenarnya enggak kayak gitu, tapi tantangan hidup itu lebih banyak. Nah, untuk menuju akhir zaman memang seperti itu. Sebenarnya arahnya menuju akhir zaman. Hidup tidak sederhana. Cara-cara terus ujian-ujian, terus berbagai macam pemikiran-pemikiran, teknologi itu salah satunya teknologi juga. Amar ma'ruf nahi munkar harus muncul di sini ya. Jadi saling mengingatkan. Amar ma'rufnya selalu, tak cuma nahi munkarnya yang ini ada kita jelasin agak sedikit Pak Iwan nanti. Amar ma'ruf itu paling gampang menyampaikan, tapi nahi munkar di Indonesia tidak banyak melakukan itu. Tidak banyak melakukan nahi munkar. Salah satunya yang paling berani adalah salah satu kemarin dibubarkan FPI. Itu sebenarnya nahi munkar salah satu dari situ. Karena nahi munkar ini bergerak Pak Mentok, bergerak membasmi sifatnya. Tapi kalau amar ma'ruf banyak orang menyampaikan keliling kemana itu beramar ma'ruf. Nahi munkarnya agak sedikit bersih tegang sebenarnya, membasmi sifatnya. Cuma udah sunatullah bahwa kemaksiatan itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Dari dulu juga sampai sekarang nggak akan pernah. Sampai akhir zaman pun nggak akan pernah bisa menghapuskan kemaksiatan, nggak bisa. Cuma kita terus meminimalisir, dan supaya kalau dihapuskan kemaksiatan kita nggak ada lagi kerjaan. Kalau saya gitu. Kalau kemaksiatan udah selesai, kita nggak ada aktivitas. Mau rame artinya alam dunia. Jadi sunatullah maksudnya. Justru pahalanya di sana berarti. Kalau berhenti kemaksiatan kita nggak ada kerjaan, Pak. Apa
apa yang mau kita kerjain? Ini sama kondisinya kayak Israel dan Palestina. Iya Orang itu. Palestina begitu menikmati, karena itu Iya. sekarang Kita percaya itu sebenarnya. sekarang itu jihad ya tadi. Jadi mereka bangga, bukan bangga, artinya menikmati situasi perang itu karena Iya. dengan itu mereka berjihad gitu. Iya. Mungkin ya. Iya. Jadi ya beneran menikmati gitu. Dan kita tidak perlu repot ke Palestina berjihad, cukup mendoakan. Jadi orang Palestina bukan orang Indonesia tidak repot, nggak akan mampu kita berbuat seperti itu. Jadi berpikirnya apa ya, sistematis sebenarnya. Mereka tuh apa ya, menikmati dengan jihad. Kita kan nggak menikmati, belum tentu kita mati syahid. Kalau mereka udah jelas, kalau kita walau alam. Artinya di sini gini ya, waladhi ba'dahu syarrun minhu. Jadi setelah itu ba'dahu, setelah itu lebih jelek dari itu, kemudian hatta talaqaw rabbakum, sehingga kamu bertemu dengan. Artinya hidup ini memang hatta talaqaw rabbakum, sehingga kamu menemui, artinya kematian Pak ini ya. Artinya dalam hidup ini sampai kematian itu tidak akan lepas dari ujian dan ujian gitu kan ya. Kalau ini kan wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i, memang seperti itu. Nah, tentunya di sini apa tadi teh ya, tadi tak apa kira-kira apa kaitannya dengan dikaitkan dengan tadi menganjurkan kebaikan, kemudian tadi apa memperkasai atau mempelopori Kalau kebaikan. saya lihatnya dari sisi yang lain kan, jadi gini, ketika ada pemimpin yang zalim, sahabat itu pengen melakukan perubahan, pengen, ya anak mama tadi, cuman bertanya ke Malik, Anas bahwa gimana nih mengharapkan dari ini kaitan dengan kepemimpinan Pak iya, Iwan, bukan al-hajjaj. karena ada yang zalim kan. Ya. Nah, ini mengharapkan Anas ini bergerak, artinya menasihati atau apa, atau makar lah. Mereka mungkin pengennya, ayo kita berubah, ada kan perubahan. Sabar wae gitu ya. Cuman dinasihati sabar aja, karena mungkin posisi mereka kalah, artinya lemah. Bahkan ini dalam kisah ini banyak yang meninggal karena Iya, itu dia. Makanya daripada nanti konyol, mati, ya udahlah kita berdoa aja, sabar saja. Sabar kan mungkin kan ikhtiarnya bukan ikhtiar dengan fisik, tapi berdoa aja mungkin, doain sajalah. Kalau nanti ke depan juga lebih parah lagi nantinya, gitu. Pemimpinnya lebih parah lagi dan zaman lebih parah lagi. seperti ini Pak Iwan. Anas ini tentunya didatangi itu sembarangan. Kenapa datang ke Anas ini? Mungkin ada sebagai pengaruh. pengaruh. Iya. Kemudian justru Anas memberikan solusinya sabar gitu kan ya. Menasihatnya sabar aja lah udah gitu kan ya. Karena dia mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kondisi ke depan itu akan syar lebih jelek lagi gitu. Jadi saya kesimpulan memang hidup ini akan lupus dari ujian dan ujian, baik itu secara pemimpin level tingkat tinggi atau pemimpin ini. Nah kemudian yang ini ada yang mau ini Pak Manto gimana? Jadi saya satu aja ke Pak Iwan ini. Artinya gini, kira-kira kenapa ini artinya jawabannya mengarah ya. Kenapa hadis ini dicantumkan untuk menganjurkan kebaikan atau harus memberikan apa tadi mempelopori kebaikan? Kira-kira apa? Tadi udah saya baca hadisnya ya, seperti itu. Kalau dilihat dari istilah dan nasihat dari siapa Anas ya, Anas bin Malik. itu tadi kalau misalnya Anas itu mengasih masukan, misalnya kita harus bagaimana, istilahnya frontal lah ya, mungkin itu bukan suatu kebaikan hasilnya. Artinya di sini Anas itu memberi nasihat suatu kebaikan, sudah bersabar. Digambarkan tahun depan mak akan lebih. Ya, artinya bukan berarti nanti kalau kaitannya dengan pemimpinan zolim, mungkin ada ya suatu zaman itu pasti pemimpinan zolim itu ada dalam Berulang kadang-kadangnya dalam bentuk sejarah yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Artinya bukan berarti seperti kasus Palestina Israel itu bukan pemimpinnya tidak zolim, artinya di sini Israelnya yang zolim, ya kan? Yahudinya di sini ya, dan bicara negaranya, Yahudinya. Artinya kehidupan yang ke depan tadi sama ya, saya rasa tantangannya lebih banyak. Jadi di sini Anas menasihatinya ya bersabar. Itu salah satu bentuk implementasi dari dia untuk membina karakternya ya, bicara kalau saya. Jadi salah satunya seperti itu. Oke, jadi Iwatu Iman rahimakumullah. Jadi kalau tadi ya, artinya yang dari rekan-rekan semua masukan berarti artinya ini mensikapi hadis ini, pertama, untuk amar ma'ruf nahi mungkar tidak mesti nunggu kita baik dulu, jalan dan sambil memperbaiki diri ya.
Kemudian yang kedua, artinya mencerita hadis ini adalah ini tadi lahan ibadah lah ya. Kemungkaran, kemaksiatan pasti tidak ada, pasti tidak mungkin punah di muka bumi ini. Ini ladang ibadah kata Abang ya. Jadi ini merupakan seperti itu. Ya kemudian tadi juga kata Pak Iwan, artinya kondisi zaman kadang-kadang berulang ya gitunya. Ini lahan ibadah juga. Dan kesimpulan bagi kita sebenarnya kita tidak luput dari kondisi suatu saat sampai akhir hayat pun ujian-ujian mah tidak akan lepas, itu aja lah mungkin seperti itu ya. Nanti walau alam ya saya simpulkan seperti itu ya. Jadi yang bisa diambil intinya mah yang paling besar malah artinya kita harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di sini kan hadisnya demikian pula seperti itu ya. Kemudian juga inti dari hadis ini dari ungkapan Anas ini, dan Anas pun mendengar dari ungkapan Rasulullah, pernah mendengar dulu Rasul mengatakan bahwa kondisi zaman ke depan akan lebih jelek dari seperti ini, seperti yang dialami oleh kalian ini. Nah ini bagi kita gimana? Nah kita harus tentunya mensikapinya bagaimana? Ya sabar dan ada usaha teh abah ini teh. Bukan sabar pasrah tapi usaha sampai akhir hayat pun. Kalau pemimpinnya yang dolimnya itu dari Khalifah Umayyad itu dia orang Islam ya, bukan negara lain atau apa, bukan itu. Ya. Artinya potensi untuk ini mah bah, baik yang muslim ataupun tidak ada apa ya. Enggak, maksudnya pemimpinnya Dari kekhalifahan Umayyah di sini. Islam. Islam ya. Termasuk Mustafa Kemal juga menurut saya tidak baik-baik amat. Karena saya pernah baca itu ada Baik-baik amat. ini dan Mongol itu yang di nama jalan pemimpin itu yang Timur Leng itu sekuler. itu Iya, Islam. saya Dari orang Mongol, keturunan Mongol, suku Mongol, tapi dia Islam. Tapi dia semua partai dia sebenarnya numpuk kepala mayat, kepala orang, kayak orang Dayak itu. Ada Timur Leng namanya. Iya. Pemimpin Islam dari Khalifah Umayyad, tapi dia keturunan Mongol, bangsa Mongol yang masuk Islam. Itu lebih gila, pembantian tuh, Makanya salah satu yang mendapat prioritas mungkin itu, mungkin doanya itu apa Rasulullah akan mungkin Timur Leng itu lebih gila lagi. Kalau iya kan, kalau perang terus dunia. Saya pernah baca di Setelahnya ini setelah setelah kasus ini ini iya. itu prediksi Rasulullah itu ya, artinya berdasarkan mempelajari sifat manusia. Karena karena dalam hadis pun salah satu prioritas yang mendapatkan perlindungan Allah itu al-imamu adil, pemimpin yang adil. Jadi untuk pemimpin ini sebenarnya berat gitu ya. Termasuk kita pemimpin keluarga gitu ya. Oke, hadis berikutnya ya. Ini dingin juga ya. Tapi mana mau masak AC di gini. As-Sabi, jadi hadis yang ketujuh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya. Abi Hurairah banyak meriwayatkan hadis nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Jadi badiru ini kemarin singkatnya, badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal sab'an, 7, maksudnya sebelum datang 7 hal gitu ya. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, tentunya waktu itu para sahabat, tentunya kepada kita juga nih, artinya sebagai umat Rasulullah SAW. Badiru bil amali sab'an, beramalah atau bersegeralah beramal sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa faqra munsian. Apakah kalian akan menunggu illa kecuali faqra, kepakiran mansian yang melupakan? Ini jadi gitu bahasanya, Bang. Faqra munsian, kepakiran yang melupakan. Munsian nasia, lupa. Jadi an-nasu, manusia itu berkata nasun, nasia, lupa. Jadi orang itu tempat lupa, bagus. Latansa, jangan bohong gitu kan ya. Ada roti latansa, jangan lupa itu. Jadi manusia itu tempatnya lupa. Jadi kalau manusia lupa sangat manusiawi, sangat wajar. Justru kalau tidak lupa ini bukan tingkat malaikat, malaikat yang tidak pernah salah yang tidak pernah lupa ya. Yang salah terus setan. Jadi manusia kita mah antara malaikat dan setan gitu kan ya. Lamun salah wae kurang ajar. Jadi setan arahnya. Makanya di sini tadi saja apinya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus. Artinya wah saya mah tidak pernah salah gitunya, saya ustaz, misalnya saya kiai tidak pernah salah ya. Tidak benar juga gitu. Tapi ada Pak Agus daerah yang salah, cuma dia salahnya terhitung. Salah 3 weh.
Nggak bisa dengan salah satu. Nggak bisa dengan salah tiga deh. Salah cuma itu aja salah tiga. Tidak ada salah masalah. satunya. Saudara Jawa sana itu salah tiga, mereka salahnya tiga macam. Iya. Nilainya 7. Ya kalau kita salah satu, Nilainya 7. salah tiga doang. 10, salah 3. Ada salah Ah. tujuh. Bagus ya. Ini tuh ya. Hal tantadiruna illa faqra munsian. Apakah kalian akan menunggu kepakiran yang melupakan munsian yang melupakan nanti berbuat baik di sini saja. Jadi kalau fakir mah tadi teh kaitan dengan ini teh sodako yang paling baik itu di saat serba ada gitu, serba memang memiliki. Tapi kalau kau sudah punya tadi kan as-sodako ajron gitu, abdomu ajron itu kan ya, as-sodako antasohihun gitu kan ya. Jadi ke fakir mah, jadi kadang-kadang untuk berinfak, gitu kan ya, untuk ini apa dari segi materi ya, tapi tetap artinya potensi-potensi untuk bersodako itu tidak hanya berbentuk materi Pak Agus, dengan tenaga, dengan pikiran dan lain-lain. Fakro munsian, kepakiran yang melupakan, auginan mutgian, atau kekayaan mutgian yang artinya yang melampaui batas. Ina togut, ada dengan togut. Togut itu orang yang melampaui batas, mahiwal gitu ya. Toge, jadi bengkok terus Pak. Toge nggak pernah lurus, bengkok. Itu bisa semana itu. Jadi algina mutgian artinya kekayaan yang melampaui batas. Dengan kekayaan biasanya orang sombong, orang takabur. Itu watak itu sangat wajar. Jadi wajar kaya balaga gitu ya. Tapi miskin balaga itu kurang ajar gitu ya. Jadi biasanya wataknya begitu. Orang kaya mau gagal kan. Tapi di sini jangan menuju apa kaya mutgian yang melampaui batas, mutgian. Tapi orang miskin kan boleh juga sombong kan, biar miskin asal sombong kan harus punya hak mereka juga kan. Kalau nggak adil kan cuma orang kaya yang sombong. Kenapa nggak biar miskin asal sombong? Kan seharusnya kan dua-duanya punya hak loh. Kalau dipikir, Sombongnya sombong miskin. udah kalah sombong lagi kan? Iya gitu. Sombong ini tetap dalam kondisi miskin kaya pun ini merupakan sesuatu yang jelek. Ini amalan setan yang justru terusir setan yang dilaknat itu sombong. Di saat sisa menyembah Adam, kenapa harus menyembah kepada Adam? Aku lebih mulia. Holak tanu min nar, holak tahu min tin. Aku diciptakan dari api. Ya, jadi ini muncul kesombongan. Sombong itu awal dari kesalahan, awal kesalahan. Cuma sombong itu kata Allah bajuku, sombong itu pakaianku. Jadi makhluk itu sebenarnya, nah ini kalimatnya luar biasa Pak Iman. Sombong itu bajuku. Kalau kalian pakai sombong terlalu kebesaran, artinya nggak cocok, harus tahu diri. Jadi ini ada bahasa di Al-Quran juga, sombong itu, iya. Jadi sombong ini pakaian Allah, baju Allah sebenarnya. Makhluk lain itu nggak cocok pakai itu, kebesaran, terlalu besar. Itu sebenarnya kata-kata sombong. 7 ya tadi ya. Pertama, miskin atau fakir yang melupakan untuk beramal soleh, jadi susah. Kekayaan yang melampaui batas, muncul kesombongan. Al-marad dan mufsidan, sakit yang merusak, kasad ya. Merusak ya, mungkin dengan sakit kita tidak bisa berjamaah ke sini, bagus ya. Dengan sakit kita tidak bisa naik gunung, tidak sesepedahan, itu dengan sakit ya. Jadi jangan nunggu sakit gitu. Al-haroman atau haroman mufnadan, artinya haroman itu mengikis itu nunggu tua, mufnidan sehingga lemah akal. Jadi haroman itu artinya mengikis saja, artinya nunggu tua sehingga hilang akal tuh pikun Bang. Ya. Jadi memang itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran ya. Jadi orang itu pertama lemah, kuat, kemudian kembali ke lemah, kembali seperti anak-anak lagi gitu ya, pikun gitu ya. Jadi orang pikun ini tidak termasuk tertaklif ya. Rufi al-qalamu an salasatin, dibebas tugaskan 3 hal. Salasatin ya, rufi al-qalam, diangkat kolam, dibebaskan 3 hal. Anak kecil hingga balik, jadi anak kecil mah teu salatnya teu nanaon. Orang yang tidur hingga bangun, bukan itu. Orang yang gila hingga sadar ya. Kemudian orang yang tidur hingga bangun. Nah ini kategori fikun ini kepada
anak-anak lagi. Jadi anu pikun mah bilih teu salat oge tidak kena dosa, tidak kena dosa. Tapi kebaikan yang kita pernah bahas hadis itu, kalau waktu mudanya banyak beramal soleh dan banyak kebaikan-kebaikan, itu tetap dia walaupun tidak beramal, terus dia sebagaimana mengamalkan waktu sehat. Nah itu untungnya kita memanfaatkan waktu sehatnya beramal soleh. Ini nanti coba nanti hadis ini intisari atau istinbat ya, kesimpulan hadis ini kemana arahnya? Au mautan mujhijan, atau kematian yang menghancurkan. Jadi kalau matinya udah hancur segala-galanya apa yang kita miliki. Awid dajjal, atau menunggu dajjal, fasyarun ghaibi tantadiru aju, atau dajjal kejelekan yang kalian tunggu-tunggu. Ini kelihatannya bahasan dajjal ini harus tersendiri. Saya sendiri pula dajjal itu kata mata satu. Ada ditafsirkan ini dajjal itu artinya dia orientasinya dunia, kita ayam artikan begitu. Tapi dajjal itu berbentuk apa gimana? Ini kelihatannya di luar bahasan kita nih. Awisyati atau kiamat, asy'ah, kiamat. Fasya'atu adha wa amro. Kiamat itu adalah adha yang buruk wa amro dan banyak urusan, atau artinya yang memerintahkan. Jadi kiamat sebenarnya ada, pernah dengar bah? Kiamat, kiamat kubro, ada kiamat sugro, ada kiamat wusto gitu. Kadangnya kiamat kubro ini para ulama artikan adalah hancurnya alam semesta ini. Kiamat wusto, tengah-tengah ya. Itunya wasit itu dari bahasa Arab, bah. Wasit itu dari bahasa Arab. Wasit itu tengah-tengah, lamun wasit berangsa belah berarti dia tidak pantas jadi wasit. Jadi wasato kuntum khairu ummat. Jadi wasato itu tengah-tengah. Umat Islam itu umat tengah-tengah. Jadi sekali lagi bahasa Arab banyak sudah menjadikan bahasa Indonesia wasit. Jadi sini kiamat wusto tengah-tengah itu kemudian sugro, kiamat kecil. Makanya saya katakan kematian adalah kiamat. Di sini asy'atu kiamat, wasy'atu adha wa amro. Kiamat itu adalah sesuatu yang buruk dan banyak urusan. Jadi kematian itu adalah kiamat bagi orang itu. Di dalam Al-Qur'an fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang menggelegar. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu lari seseorang dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari sahabatnya dan anak-anak. Ya pas jalan. Artinya boro-boro mikiran batur, Pak. Jadi lari itu di saat orang datang sakaratul maut, lupa terhadap sahabatnya, lupa terhadap ibunya, lupa terhadap anak-anaknya. Harta yang dimiliki banyak, karena yauma yafirul ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma ini sabnu yukni arti sibuk hari itu. Boro-boro inget itu, boro-boro inget ka istri, anak gitu. Musakara tolong fokus sibuk dengan urusan. Orang-orang beriman ya artinya dia mendapatkan suatu ketenangan gitu. Makanya jenazah orang kafir mah di saat dipanggul di pasaran itu rek dibawa ke mana? Dibawa ke mana? Itu bahasa mah. Tapi orang-orang beriman mah kodimuni, segerakan, karena dia sudah cinta dengan Allah gitu. Orang-orang beriman ya kodimuni, segerakan. Mana salah satu syariat, salah satu perintah di saat mengurus jenazah harus disegerakan. Disegerakan kan ulah ditunda-tunda kalau ada hal-hal yang tidak begitu urgen ya. Oh ditunggu, ini masih di Jepang nih anaknya nih, kita masih terbangnya jam sekian. Aduh itu malah udahlah tinggal telepon sekarang ya, udahlah mama ini aja nanti kamu ini seperti itu. Di jenazah juga jangan dibawa arogan berjalan. Jadi bawa sombong-sombongan kan gitu jenazah ya. diajar sombong-sombong. Itu mah yang hidupnya saat. Makanya orang yang meninggal itu sudah beres urusannya. Makanya tidak boleh menceritakan kejelekannya gitu ya. Kecuali untuk pelajaran. Hampir saya jatuh jantung jenazah udah mepet-mepet jalan. Hampir setat kita diambil. Ini jenazah sombong banget gitu. Ya kadang-kadang ya itulah. Jadi memang disegerakan dalam artian ini kan
tadi ya, kalau di jalanan juga kadang-kadang apa ya istilahnya, justru tidak seperti itu mestinya ya. Jadi memang justru mati nanti dari kecelakaan yang. Jadi ada 7 tadi ya. Jadi kata Rasulullah, bersegeralah beramal sebelum 7 hal. Jadi pertama, fakir yang melupakan. Itu bahasanya melupakan di sini, kalau tambahkan melupakan untuk berbuat baik gitu ya. Kalau sudah fakir mah susah kayak berbuat baik gitu ya. Kemudian kekayaan yang melampaui batas, mutgian toge ya. Kemudian sakit yang merusak. Kemudian tua yang menjadi pikun gitulah, yang lemah akal. Kemudian mati yang menghancurkan. Kemudian menunggu dajjal, menunggu sesuatu yang dajjal, kejelekan yang ditunggu, atau hari kiamat yang artinya yang buruk dan banyak urusan. 7 benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betul ya. Nah kemudian kembali lagi di sini hadisnya rawahu at-Tirmidzi ya, hadisnya hasan. Jadi saya baca lagi. 1, dikaitkan dengan fastabiqul khairat, menganjurkan kebaikan, kemudian memberikan ide-ide terhadap kebaikan ya, mempelopori kebaikan. Hadis ini karena Imam An-Nawawi tidak semata-mata mencampur hubungan hadis di sini gitu kan ya, kalau memang tidak ada kaitan. Ini menurut versi Imam An-Nawawi. Nah kira-kira bisa menangkap keinginan atau misalnya niat Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini di mana korelasinya, hubungannya, seperti itulah ya. Jadi ini hadis Rasulullah menganjurkan untuk beramal sebelum datang 1, fakir sebelum melupakan, kekayaan yang bisa melampaui batas, sakit yang merusak, kemudian tua yang menjadi lemah akal, kemudian kematian yang menghancurkan, kemudian menunggu dajjal, kejelekan yang dajjal. Ini yang keenamnya apa maksudnya? Ad-dajjalu fasyarun ghaibin tantadir, yang kalian tunggu datangnya dajjal gitu ya. Au sya'ati fasa'atu adha aw amrodan, kiamat yang buruk dan banyak urusan gitu ya. Itu Panton. Ini hadis-hadis ini memang seperti itu Panton. Jadi kita sifatnya diskusi Panton ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita mungkin belum ada masukan nih misalnya hadis ini, boleh-boleh saja gitu ya. Nanti makanya kedepannya gini, ini terlalu berat hadis ini, nanti lebih bersifat ini bayar, saya janji ini juga Pak Odang, kalau nanti ada perinan di Pak Odang, saya minta ikut ngeprint. Kalau ke Istiqomah saya kadang-kadang kadang ke sana, kadang tidak lah. Kalau boleh sekarang usung hujan teh, moream ini cicing di mas saya mama gitu Pak. Kalau hujannya cicing gitu ya. Kalau pertimbangan pakai mobil juga harus pertimbangan dari bensin dan ininya saya juga ya. Jadi kalau nanti bisa ngeprint Pak Odang, saya insya Allah bisa ngeprint. Jadi maksudnya ke depan mah nanti kita ngetik beberapa hadis 1 lembar, nanti kita pegang, baca ke Pak Iwan, baca ke Pak Agus gitu. Hadis-hadis yang pernah disampaikan gitu. Tapi dipilih ini hadis terlalu berat ini, terlalu berat nih. Saya sendiri hanya membacakan, kemudian saya minta masukan dari rekan-rekan semua itu Pantonnya. Jadi ada nggak masukan nih tentang pertanyaan aja. Imam An-Nawawi, pengarang buku Riyadhus Shalihin ini mencantumkan hadis tentang 7 hal ini berkaitan Rasulullah beramalah sebelum datang 7 kejadian ini gitu kan. Imam An-Nawawi menempatkan di dalam bab tentang menganjurkan kebaikan, karena ayat juga pas Imam An-Nawawi katakan fastabiqul khairat. Kemudian juga kita memberikan ide-ide mempelopori kebaikan. Kalau tidak ada kita lanjut ke hadis berikutnya gitu ya. Hadis satu lagi soalnya ini. Hadis satu lagi. Ada Pak? Ada ya. Tapi begitu ya. Artinya apa yang dia bilang? Jadi kesimpulan gini ya. Hadis ini Rasul mengatakan, sok aku beramal gerak sebelum kamu ada emas gitunya, sebelum kamu memiliki, ulah nunggu pakir mah kita lupa gitu. Lupa teh maksudnya susah nih beramal teh kan ya. Boro-boro kerbatu orang dia perlu gitu kanannya gitu nya. Tapi justru hadis sebelumnya batang tangan serba ada mah serba lebar ya. Nah ini Rasulullah katakan, sok aku gerak beramal
kebaikan, ulah nunggu pakir, ulah nunggu pailit gitu kan ya, seperti itu mungkin ya. Kemudian juga kekayaan yang membelokkan, artinya apa pelajaran yang ambil? Artinya kekayaan tadi dasarnya kemarin kita singgung, apapun yang kita miliki artinya itu pada hakikatnya titipan, maka tidak pantas untuk kesombongan gitu. Harus tertanam tuh, semua ada titipan. Kemudian sakit yang merusak, ya memang seperti itu. Sakit mah boro-boro yang silaturahim, boro-boro yang piknik Pak Gus, batur piknik, orang mah ya jadi huntu di rumah we gitu kan ya. Batur botram misalnya, aduh, ini makan, Iran naik ke, nasi kebuli teh Pak Iwan, nasi kebuli lagi ya, nasi kebuli kita ngariung makan, aduh boro-boro bang, ya itu sakit yang merusak gitu ya. Boro-boro bisa kumpul di sini orang sakit. Tapi yang lebih parah lagi sakit bukan sakit fisik ya, sakit psikis dia gitu ya. Sakit malas, sakit hasut atau itu ya. Jadi sakit yang merusak, kemudian nunggu tua sehingga kamu lemah. Saat beramal saat ini, jangan nunggu lemah, saat nunggu pikun gitu ya. Dulu baca Quran, wah gitunya terus katingali nuletik oke ini mah aduh boro-boro gitu kan, nunggu sekarang gitu. Ada seorang ibu saking rajinnya itu karena memang kelihatan berkurang pakai surya kanta teh bakyu macam. Oh, subhanallah ibu iman tuh almarhum mama. Jadi seperti itu. Jadi dia artinya walaupun hanya sebatas membaca tidak mentadaburi, tapi kan itu pahala membaca Quran. Kemudian kematian yang menghancurkan demikianlah. Kematian adalah menghancurkan segala keinginan, segala kesibukan. Itu udah maut mun sibuk maut. Kalau mun ada kasusah maut udah beres gitu kan ya. Kayak ibu-ibu kalau misalnya tidak ada kesibukan udah meninggal. Makanya orang mukmin itu harus mengatakan mustarihun wa mustarahu minhu. Mustarihun itu yang diistirahatkan, mustarahu minhu yang mengistirahatkan. Nah orang mukmin kata Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, mal mustari wa mustarahu minhu. Apa yang disebut mustari? Mustari mah orang-orang beriman mah diistirahatkan. Jadi orang beriman meninggal saja. Ini istirahat dari kesibukan di pemikiran duniawi. Tinggal datang kepada rahmat Allah, menerima. Nah orang-orang yang jahil, orang-orang yang dolimah, mustarahu minhu mengistirahatkan. Mengistirahatkan orang yang didolimnya, mengistirahatkan alam yang dirusaknya. Itu Rasulullah seperti itu. Ada dua sahabat, ada dua jenazah yang memang mustarihun, mustarahu minhu. Jadi sahabat bertanya, nah, makanya ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistirahatkan nanti meninggal teh. Husnul khotimah dan diistirahatkan. Jadi kematian yang merusak, kemudian menunggu-nunggu kedatangan Dajjal yang jelek, kemudian hari kiamat yang adha buruk wa amron dan banyak urusan. Jadi kiamat mah betul-betul urusan teh banyak itu, boro-boro mikiran lain gitu banyak, boro-boro mikiran tetangga, istri, anak, terus sakaratul maut mah fokus terhadap apa yang dihadapan. Makanya sibuk sebenarnya, sakaratul maut sibuk gitu. Jadi makanya ajarkan kepada orang yang meninggal itu ucapan la ilaha illallah. Maka akhiruhu kalam mulai dahulal jannah gitu ya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia potensi masuk surga. Tapi kadang-kadang ada juga ya orang mau sekaratul maut, soalnya orang tuanya nggak punya harta, anaknya pun satu atau istrinya yang satu dua, istri saya satu coba sini, itu tanah yang saya di sana buat kamu. Itu mau sekaratul maut gitu kan? Kamu tak sekaratul maut. masih sempat. Tapi saat itu wasiat itu harus disampaikan di saat sadar. Makanya sebenarnya apabila ini ayat Quran, apabila datang kematian maka apa ya bang? Jadi bukan akan datang, jadi bukan dalam sekaratul maut ya, dalam kondisi ini harus pesan-pesan kepada ya misalnya harta bapak begitu tuh boleh-boleh saja gitu. Tapi sekaratul maut saya rasa udah sibuk di sinetron Pak Iwan kan teman ayana. Bikinnya istri kita malas juga ya kita masa tuh tanpa bapak yang sana belum. Lunas ini gimana? Kan kursus sendiri kata istri kita. Bayar lu sendiri. Itu gimana? Sedangkan kita masuk kartu maut. Ini gimana urusannya? Jadi kiamat sugro, kiamat kecil itu adalah kematian adalah kiamat bagi yang bersangkutan ya. Dan kiamat kubro hancurnya alam semesta ini.
Itu mungkin ya. Kemudian terakhir aja habiskan ya dulu ya. Nanti masuk ke bab fil mujahadah mana. Jadi bab tentang mujahadah sungguh-sungguh gitu ya. Nggak tahu hadisnya apa-apa di sini ya. Nanti kita juga ya sekali lagi buat teman rahimakumullah di Masjid Al-Aqsa ini kita senantiasa ngariung ya. Rehat sejenak setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Terlebih-lebih pada hari-hari libur biasanya durasi waktunya agak panjang banyak. Kalau hari-hari kerja kita juga punya kesibukan masing-masing. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mah itu tentunya kita dibatasi waktu banget gitu ya. Di sini masih ada waktu lagi, masih bisa ya. Masih jauh ya. Makanya satu hadis lagi ya. As-samin ya, hadis yang ke 8 ya. Anhu. Jadi ini anhu darinya berarti masih dari Abi Hurairah ya. Karena hadis yang ketujuhnya dari Abu Hurairah, kemudian ke-8 anhu maksudnya dari Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yauma Khaibar, pada hari Khaibar, pada peperangan Khaibar ya. La'atiyanna hadhihi rayah rajulan. Jadi aku akan berikan ini raya itu bendera saja. Ini pemimpin mungkin Pak Panji ya. Ar-Raya. La'atiyanna hadihi, aku akan berikan hadihi raya bendera ini rajulan kepada seseorang yuhibbullaha, yang cinta kepada Allah wa rasulahu, dan cinta kepada Rasulnya. Jadi pada saat Khaibar ini akan perang Khaibar, Rasulullah bawa bendera. Saya akan berikannya seorang yang orang itu cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian yabtahullah ala yadaihi, Allah akan memenangkan fathun, kemenangan. Allah akan memenangkan dengan tangannya. Qala Umar radhiyallahu anhu, waktu itu Umar berkata, Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ma ahbabta al-imarah illa yauma idin. Tidaklah aku cinta kepemimpinan ini, imarah ini, kepemimpinan ini merupakan bendera itu kepemimpinan banyak. Ke Oman. Illa yauma idin, kecuali hari itu. Fatasyawartu laha roja'an an ud'alaha. Fasyawartu, maka aku di sini apa ya? Tampil gitu ya. Laha gitu, menampakkan roja, berharap an ud'alaha, supaya diberikan kepadaku. Umar waktu itu begitu. Di saat Rasul mengatakan, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Umar waktu itu tampil, mudah-mudahan dia berharap diberikan kepadanya. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Memanggil Ali bin Abi Thalib. Rasulullah itu, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Fa'afahu iyahu, ia berikan kepadanya, kepada bendera itu kepada Abi Thalib. Waqala, ia berkata, amshi, berjalanlah, wala taltafit, jangan menoleh ke belakang. Gitu ya. Ini nanti juga ini hadis ini satu kali sini apa gitu kan ya. Ini berlomba-lomba kebaikan, ini udah kebaca ya. Umar itu wah gitu ya. Ini ya kesana. Kata Rasulullah, amsi wala taltafit, berjalan jangan menoleh ke belakang, hatta yaftahallahu alaika, sehingga sampai ya yaftahallahu, Allah memenangkan alaika atas olehmu, alaika atasmu. Fasyaro, kemudian Ali berjalan, artinya berjalan syarok ya. Alaya syai'an, kemudian fasaro aliyan, kemudian Ali berjalan, fasaro aliyu, Ali berjalan sayaan sedikit. Summa wakofa, kemudian dia berhenti, wala taltafit, kemudian dia tidak menoleh ke belakang. Fasoroha di sini artinya dia berteriak gitu kan ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alamada uqatilan nas. Alamada uqatilan nas. Untuk apa aku memerangi manusia ini gitu kan ya. Qala Rasulullah berkata, qatalahum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dalika, apabila mereka mengerjakan hal itu, faqad mana'u, maka terlarang, mana itu terlarang minka darinya dima'uhum wa amwaluhum,
artinya dia terlarang darinya dima'ahum, darahnya dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum Allah, dan perhitungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Muslim. Oke, jadi kesimpulan gini. Di saat hari Khaibar Rasulullah membuang bendera. Aku akan berikan kepada orang itu cinta kepada Allah dan Rasul. Umar waktu itu berharap sekali nih. Mudah-mudahan diberikan kepadaku. Tidak ada yang paling aku cintai kecuali hari ini, gitu kan ya. Tiba-tiba Rasulullah memberikannya ke Ali, gitu ya. Ini Umar kecewa banget enggak ya? Waktu itu Khalid bin Walid ya. Umar sebenarnya ini memang dalam hal-hal tertentu itu sangat jeli sekali. Jeli, artinya gini. Di saat Khalid bin Walid masa Umar itu perang selalu menang, Pak. Selalu menang, dicopot. Umar apa inisiatifnya? Jangan sampai orang mengkultuskan kepada Khalid bin Walid. Tapi kejentelan jiwa besaran Khalid, saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Jadi prajurit pun hayo we. Ayo apa ngomong dicopot prajurit, itu biar aku ketaka, Pak. Nah ini banyak ibrah pelajar. Jadi Umar ini salah satu itu. Kenapa Umar mencopot Khalid bin Walid? Bahkan waktu itu yang diangkatnya siapa ya? Ini pemudanya, Ubaidillah ya, waktu itu. Jadi Umar menghindari ini orang kultus. Ini nggak boleh kultus tuh. Jadi ulang karena si ini gitu. Jadi Umar menjaga orang sahabat itu jadi kultus kepada Khalid bin Walid. Tapi justru Khalid bin Walid mensikapinya bagus juga. Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi apapun saya tetap bertempur. Nah, di sini justru bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, untuk apa Rasulullah memerangi manusia sampai dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Nah, ini kesannya kasar ya. Ini kesannya. Tapi kita tentunya di sini tapi di sini Pak Iwan, apabila itu konteksnya apa? Maksudnya dalam hadis ini konteksnya apa tadi? Bukan amar ma'ruf bukan? Mau kamu maafkan bukan? Iya, masih hadis itu, masih amar ma'ruf nahi munkar. Gini. Jadi di sini Pak Iwan, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'uhum wa amwaluhum. Apabila sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, maka terlarang darahnya dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ini awas bahasanya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisaban mereka, perhitungan mereka hanya ada pada Allah. Jadi memang juga di sini Pak Iwan, maaf ya, di sini Islam itu kesannya kasar, tapi tetap ini ada ini saja, istilahnya ada kafir harbi ya, kafir yang diperangi gitu kan ya, ada kafir yang terlindungi gitu. Islam nggak kayak itu. Jadi makanya konteks hadis ini jadi jangan pelintir gitu kan ya. Islam itu berkembang dengan perang, dengan pedang. Ini sebenarnya harus dijawab oleh umat Islam. Islam itu damai. Sok Rasulullah berperang. Jangan merusak tempat-tempat ibadah. Jangan membunuh anak-anak. Harus melindungi perempuan. Ya, itu etika perang dalam Islam. Jadi ini kalau hadis ini saya bacakan, saya juga ini pasti ada orang berpikiran ke sana. Saya katakannya sampai mengatakan, ya Rasulullah, alamada uqatilun nas. Untuk apa aku ini memerangi manusia? Kata Rasulullah, perangi mereka sehingga mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu kan ya. Apabila sudah mengatakan, maka darah dan hartanya dia terjaga, kecuali dengan haknya. Dan perhitungan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Muslim. Ya, di sini hadis tamat ya, tentang bab al-mubadirah. Artinya bab tentang menyemangati dalam kebaikan. Saya ya. Ini mau kue nggak, Dek? Mau kue nggak? Nggak ya. Wah, sini tak duduk lah. Jangan dulu pulang dong. Ya, kenyang baca aja kan. Tapi dua-duanya jalan kan? Islam itu dua-duanya jalan, lembut dan tegas. Di sini tidak keras. Soalnya di Al-Quran itu wada'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira.
berdakwalah seperti cahaya bulan yang lembut dan kuat seperti cahaya matahari. Artinya apa ya, untuk menegakkan kebenaran ini memang harus keras sebenarnya. Bahwa orang itu harus diarahkan ke dalam ketegasan untuk benar gitu. Nggak bisa kalau lemah lembut misal silakan mau berbuat benar, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada ketegasan. Islam itu menegaskan harus berbuat benar, harus benar. Di situ. Jadi dua-duanya jalan. Wada'iyan ilallah bi ismihi wa sirajan munira.